Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Haki. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya terkait dengan hakikat manusia dan agama. Indikator hakikat manusia, yang kedua agama dan ruang lingkupnya. Hakikat manusia, yang pertama konsep manusia. Berbicara tentang hakikat manusia, terdapat beberapa pandangan sebagai berikut. Yang pertama, pandangan ilmu pengetahuan. Manusia adalah makhluk yang sangat menarik karena sejak dahulu hingga sekarang ini menjadi objek studi penelitian dan oleh ilmu-ilmuwan. Hampir semua lembaga pendidikan yang ada di dunia ini mengkaji manusia, karya dan dampaknya terhadap alam dan dirinya sendiri. Yang kedua, pandangan materialisme. Menurut pandangan materialisme, manusia hanyalah merupakan segumpal tanah dari bumi. Asal kejadiannya di bumi dia berjalan, dan di bumi dia makan, dan ke dalam bumi dia kembali. Yang kedua, manusia tidak lebih dari kumpulan daging, darah, tulang, urat-urat, dan alat pencernaan. Akal pikiran dianggap sebagai barang benda. Manusia dianggap tidak ada keistimewaan dan hanya dapat disamakan dengan kera yang setelah melalui masa panjang berubah menjadi manusia seperti kita lihat sekarang. Yang ketiga, pandangan menurut Al-Quran. Pandangan manusia menurut Al-Quran dapat dipahami dengan memperhatikan kata-kata yang saling menunjuk pada makna manusia dan aspek penciptaannya. Yaitu yang pertama, aspek historis. Penciptaan manusia disebut dengan Bani Adam. Artinya, hai anak Adam, pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Yang kedua, aspek biologis. Penciptaan manusia dapat disebut dengan Bashar yang mencerminkan sifat-sifat fisik, kimia, biologisnya. Kata Bashar, Allah menggunakan konsep Bashar dalam Al-Quran sebanyak 37 kali. Antara lain dalam surah Al-Kahf sebagai berikut, yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini hanya manusia atau bashar seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah tak mengejar amal yang tak mengerjakan amal yang salah, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahf ayat 110. Yang ketiga, aspek kecerdasan. Manusia disebut dengan insan, yakni makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. Kata insan disebut dalam Al-Quran sebanyak 65 kali, diantaranya dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 5, yaitu dia yang artinya dia mengatakan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 5. Yang keempat, aspek sosiologis. Manusia disebut dengan Al-Nas, yang menunjukkan sifatnya yang berkelompok sesama jenisnya. Kata Al-Nas disebut sebanyak 240 kali seperti dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 20 sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan seperti mereka dapat pelajaran. Quran Surah Al-Zumar ayat 27. Yang berikut, asal penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia dari apa asal kejadian dalam Al-Quran, banyak ayat yang menunjukkan hal itu. Dalam Al-Quran di antara lain surah Al-An'am ayat 2 dijelaskan, yang artinya sebagai berikut, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukan ajal kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk bangkit yang ada pada sisinya, yang dia sendiri mengetahuinya, kemudian kamu masih ragu-ragu tentang bangkit itu. Di ayat lain Allah menyatakan sebagai berikut, artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat kering yang basah, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surah Al-Aziz ayat 26. Yang berikut, agama dan ruang lingkupnya. Istilah agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah pengatur atau sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan keyakinan serta pengabdian kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungan.
Yang kedua, jenis dan keberadaan agama. Keberadaan agama yang menjadi panutan bagi setiap umat di dunia ini terdiri dari atas dua jenis, yakni agama samawi atau agama langit dan agama ardi, agama bumi. Agama samawi lebih dikenal sebagai agama wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan melalui malaikat Jibril kepada nabi atau rasul dan selanjutnya diteruskan kepada umat manusia untuk menjadi panutan dalam hidupnya. Sedangkan agama ardi atau agama bumi lebih dikenal sebagai agama budaya yang merupakan hasil produk manusia sendiri dan menjadi panutan bagi manusia tertentu. Adapun ciri-ciri jenis agama tersebut, yakni yang pertama agama wadu atau agama samawi atau agama langit. Cirinya yang pertama, turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui perintah malaikat Jibril, disampaikan melalui utusannya seorang rasul atau nabi. Yang ketiga, mempunyai kitab suci yang berisi jelas, yang bersih dan jelas tanpa ada campur tangan manusia. Yang keempat, ajaran serba tetap walaupun tafsirnya dapat berubah sesuai dengan kemampuan manusia yang dapat menafsirkannya. Yang kelima, konsep ketuhanan adalah monoteisme atau mutlak atau tauhid. Yang keenam, keberadaannya adalah universal, yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa dan keadaan. Yang kedua, agama ardi atau bumi atau agama budaya. Yang cirinya yang pertama, hasil produk atau lahir di lingkungan manusia sendiri, tidak disampaikan melalui utusan Tuhan atau Rasul, memiliki kitabnya tetapi satu saat dapat berubah-ubah menurut kepentingannya. Kebenaran ajaran tidak universal, yaitu tidak berlaku bagi semua umat, masa dan keadaan. Yang kelima, konsep ketuhanan, dinamisme, animisme, politeisme dan paling tinggi ialah monoteisme. Yang ketiga, agama Islam dan ruang lingkupnya. Agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah agama yang terakhir dan yang sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia. Secara garis besar, ruang lingkup agama Islam menyangkut tiga aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek keyakinan yang disebut dengan akidah, yaitu keimanan penuh terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dan semua makhluk yang ada sebagai hasil ciptaannya beserta segala firman-Nya. Yang kedua, aspek norma atau hukum yang disebut dengan syariah, yaitu aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan manusia dengan alam semesta. Yang terakhir, aspek perilaku yang disebut dengan akhlak, yaitu sikap atau perilaku tampak dari pelaksanaan akidah dan syariah. Baik, itulah hasil dari presentasi PPT saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Febrian Haki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.